Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru pada pagi ini. Tuhan anugerahkan bagi kami, dan inilah waktu yang indah bagi kami Tuhan, untuk mengisi kehidupan kami hari ini, melalui kegiatan kami, pekerjaan kami, langkah kami. Maka biarlah semua itu ya Allah, kami akan lakukan berpedoman kepada firman-Mu pagi ini. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, maka inilah firman Tuhan yang boleh menjadi tuntunan dan pedoman bagi kita, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, baru saja kita merayakan hari besar gerejawi, yakni perayaan Hari Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Setelah kenaikan Yesus, 10 hari kemudian Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai dan memimpin kita di dunia ini. Bahkan Roh Kudus berkarya untuk menghibur orang-orang percaya ketika masih menjalani kehidupan di dunia ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, tetapi terus berkesinambungan. Tuhan selalu ada dan hadir bersama kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Tentu ada banyak kejadian yang akan menimpa dunia ini menjelang hari Tuhan, menjelang akhir zaman. Di ayat sebelumnya dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Hal ini menggambarkan keadaan dunia ini yang diliputi dengan keadaan yang gelap, suatu keadaan hidup yang tidak nyaman. Pada saat seperti inilah akan terdengar teriakan dan keluhan yang menggelegar dari mulut orang untuk memohon pertolongan dan perlindungan. Hal ini juga berlaku bagi kita, pengikut Yesus, yang kadangkala kegelapan dan kondisi buruk itu menyergap kita juga. Ada banyak hal yang membuat kita serasa dalam suasana gelap. Sekalipun matahari bersinar terang, seakan-akan meminum darah, sekalipun itu jernih airnya. Artinya hidup ini serasa hambar, tak berasa karena situasi yang menerpa kita. Lalu bagaimana sikap kita? Tentu berseru. Kepada siapa kita berseru? Kata berseru bukan hanya sekadar kita mengeluarkan kata-kata untuk memanggil Yesus, layaknya seperti orang yang kesurupan yang suaranya menggelegar. Bukan itu kata berseru di sini. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita berteriak-teriak semalam suntuk untuk memanggil-manggil nama Yesus, lalu semuanya selesai. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dengan sukacita melakukan semua perintahnya? Itulah yang diselamatkan. Berseru artinya menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan melakukan semua perintah-perintahnya. Tiada nama lain yang kepadanya kita layak berseru selain kepada nama Tuhan, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Sebab hanya Yesuslah Tuhan yang rela mati dan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Setiap orang yang berseru dengan cara menyerahkan hidup dan melakukan perintah Tuhan, maka bagi dia akan nyata mujizat
yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sering terjadi karena beratnya beban dan pergumulan kita, seakan-akan mulut dan lidah kita tidak sanggup lagi untuk berseru memanggil nama Tuhan. Seakan-akan kita tak mampu lagi berkata-kata karena beban yang sangat berat. Namun bukan berarti kita tidak dapat berseru kepada Yesus. Sebab yang berseru adalah hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 8:26. Demikian juga Roh membentuk kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dengan demikian ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita untuk menyampaikan teriakan, keluhan kita kepada Yesus. Inilah peran penting dari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saudara terkasih, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, ya berseru kepada Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Tuhan Yesus akan menyertai dan menguatkan setiap orang dalam kesusahan yang menimpanya. Diselamatkan artinya dibentuk menjadi pribadi yang menang dalam segala perkara. Pribadi yang tetap teguh, berseru dan berserah diri pada penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus telah hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Ia akan menolong kita untuk menyampaikan teriakan-teriakan kita, keluhan-keluhan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Tuhan Allah, yang tiada pernah berhenti menyertai kami dalam kehidupan ini. Tuhan telah mengutus Roh Kudus menjadi penolong, menjadi pembela bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya kami semua dengan sukacita menyambut hadirnya Roh Kudus dalam hati kami untuk menguatkan kami dan menopang kami menyikapi kehidupan ini. Kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan.
KPS TV.